Halo semua, kembali lagi di channel programmer Drag and Drop. Oke, video kali ini kita akan bahas masalah basic custom file. Teman-teman pasti banyak nanya, Bang, custom file itu apa sih? Gitu kan. Teman-teman kan suka bikin post, itu kan bingung kan? Yang ada di situ cuman yang ditampilkan di halaman postingan itu kan cuman fitur image, kemudian judul, kemudian tag, kategori dan lain. Bang, bisa nggak nambahin peta? Bisa nggak nambahin kategori-kategori yang lain? Bisa nggak nambahin file-file yang lain gitu? Bisa nggak? Bisa. Caranya gimana? Kita pakai plugin yang namanya Advanced Custom File. Nah, saya kasih contoh website yang pakai custom file seperti apa. Ini pakai custom file, bro. Harusnya, nih, harusnya website ini kalau di halaman berita, oke, coba kita lihat ya. Kalau halaman berita, mana? Ini halaman berita, ketika kita klik seperti ini. Nah, ini kan ada judul, ada fitur image gitu kan, kemudian konten, dah selesai sampai situ. Bisa nggak di custom ditambahkan yang lain-lain? Bisa. Contoh, ini ada profil lembaga. Ketika kita klik, sorry. Oke. Ketika kita klik lembaga, ini profil lembaga, misalnya Yayasan Al-Azhar, kita klik, maka keluar peta, kemudian judul, kemudian deskripsi singkat tentang lembaga tersebut, kemudian ada foto, ada video, ada nomor-nomor, misalnya nomor telepon, website, kemudian apa lain sebagainya, ada share, kemudian ini baru ini tentang isinya. Ada lagi contoh nggak yang lain? Ada, misalnya ini adalah unit usaha. Kita lihat Mangrove Printing misalnya, ada di situ tentang apa namanya petanya, tentang digital dan lain sebagainya, keterangan-keterangan. Ini bikinnya pakai custom file. Yang harusnya tadi keluar hanya logo, yang keluar hanya fitur image, itu kita bisa custom file ditambahkan file yang lain. Contoh lagi, misalnya kita mau bikin sistem membuat website travel. Ketika kita klik websitenya seperti ini, maka ini muncul apa yang perlu dipesan, itu muncul keterangan dengan secara otomatis. Nah, ini namanya custom file. Harganya juga bisa kita customize, waktu pemberangkatan ini juga bisa customize. Maka kita akan belajar tentang basicnya dulu. Makanya teman-teman silakan install namanya Advanced Custom File. Ini bentuknya seperti ini, jangan sampai salah ya. Seperti ini, dia sudah digunakan, ratingnya udah 1000, udah good lah, good banget ini teman-teman, dan ini gratis, nggak berbayar. Setelah teman-teman install ini ya, setelah teman-teman install, maka teman-teman tentukan. Nah, inilah pentingnya teman-teman harus bikin prototype atau desain UI UX. Gak perlulah pakai UI UX WordPress ini. Iya, nggak perlu, tapi nanti kalau teman-teman dapat revisi yang tak ada henti-hentinya, ya salah sendiri. Kenapa? Karena sebelum development itu memang harus ada konsep yang disetujui antara dua belah pihak. Nah, itu memudahkan teman-teman semua. Makanya ketika teman-teman sudah dapat desainnya gitu kan, atau gambarannya, misalnya saya sudah dapat gambarannya bahwasanya postingan itu dia membutuhkan ini satu tentang apa ini peta, kemudian ada begini dan lain sebagainya, teman-teman sudah langsung kebayang. Di dalam custom file-nya teman-teman akan langsung bisa bikin. Nah, di sini tempatnya custom file. Teman-teman bisa add new seperti ini ya. Teman-teman bisa tulis misalnya ini profil lembaga, misalnya profil gitu. Nama judulnya profil. Kemudian rules-nya, lokasinya teman-teman pilih dia mau ditampilkan di mana. Saya mau tampilkan dia di post, kemudian ini juga post, oke ya. Kemudian teman-teman ini default aja, tinggal teman-teman tambahkan. Saya pertama kali akan mau menambahkan paling atas itu adalah ini. Apa ini? Peta. Maka peta kalau di dalam website itu adalah link. Maka kita ambil labelnya, sini mungkin peta. Oke. Filenya dia mengikuti. File tipenya teman-teman pilih URL. Nah, kayak gini. Oke. Required atau enggak, teman-teman silakan sesuaikan. Sudah? Kita ambil lagi, misalnya, kemudian kita ambil di sini tentang judul, ini judulnya ya. Berarti ini misalnya, ini berarti deskripsi singkat.
Misalnya deskripsi singkat. Filenya dia default kita ambil teks. Oke. Udah. Karena singkat. Kalau pengen besar teks area. Setelah itu kita butuh logo di sini atau gambar. Oke, gambar ya. Berarti teman-teman butuh satu file lagi namanya gambar. Gambar. Ini gambar juga. Ini teman-teman ganti menjadi gambar. Image. Oke. Sip. Ukurannya teman-teman bisa full size, bisa ini bebas. Ini teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan. Gitu ya. Maksimum, minimum teman-teman bisa sesuaikan. Kemudian butuh apa lagi? Butuh video. Berarti teman-teman juga bikin di sini video. Oke, filenya teman-teman ganti menjadi URL. Ini kan, ini URL. Tuh, URL. Kemudian setelah itu teman-teman butuh alamat, nomor telepon, sama web. Oke ya. Berarti kita bikin lagi di sini. Bikin lagi namanya alamat. Alamat, oke, teks ya, benar. Setelah alamat, nomor telepon, teks juga. Setelah itu terakhir web. Nah, gini aja biar gampang, oke? Nah, ini teks ya, teman-teman bisa number, range, email, URL, password, apa, semuanya bisa tuh. Query, Google Map nih, query, dan lain sebagainya. Tapi saya pakai custom filenya URL. Udah selesai semua, misalnya ini sudah teman-teman sudah sesuaikan dengan kebutuhan, baru setelah itu teman-teman publish. Oke, jadi ini ya, ada ini tuh 23 gambar, alamat, nomor telepon, web. Oke. Nah, ini akan keluar di mana, Bang? Karena kita setting dia di post, maka dia akan keluar di sini. Post add new. Nah, maka nanti dia akan keluar di bawah sini. Nah, namanya profil, nama custom filenya profil, ini ya. Nah, kalau teman-teman klik, dia akan buka peta, deskripsi singkat, gambar, video, alamat, nomor telepon, web. Ini akan kita butuhkan di sini. Oke. Nah, langkah selanjutnya bagaimana, Bang? Berarti langkah selanjutnya kita harus bikin desainnya. Nah, setelah kita bikin ini, bikin desain, dan teman-teman harus tentukan dulu nanti di apa namanya di desain ini kategori beritanya apa. Kan kalau kita masukin di post itu kan nanti jadi berita biasa, gitu kan. Nah, maka kita akan customisasi di Elementornya menggunakan single post dengan kategori tertentu. Maka kita bikin kategorinya. Saya akan bikin kategorinya biar gampang, namanya kategori nanti disesuaikan ya. Kalau teman-teman tentang produk ya produk, lembaga ya lembaga gitu ya. Nah, kalau saya tentukan mungkin kategorinya ACF gitu aja. Karena ini simple. Saya buat kategori ACF. Seperti ini, kita add new. Oke, ini ACF ya, sudah muncul. Setelah itu, seperti biasa kita akan desain templatenya. Kita masuk ke template, theme builder. Setelah itu kita masuk ke single post. Oke. Ini tadi sudah saya. Nah, kayak gini bentuknya, kita add new, kita buat di sini mungkin ACF judulnya. Kita create template. Ini kita nggak perlu ya. Nah, ini biar nggak mengganggu, saya buat formatnya canvas karena buat tutorial. Kemudian saya taruh dia di post in kategori. Post in kategori. Jadi saya tampilkan template ini untuk di dalam untuk postingan tapi di dalam kategori tertentu. Kita pilih kategorinya namanya ACF. Kita klik di sini, kita tulis A CF kategori ya, keluar ya. Kita save. Oke, kita restart. Nah, ini sudah jadi. Berarti langkah pertama kita harus desain. Ini desainnya kita buat simple aja biar yang penting penempatannya kan kelihatan. Pertama kita buat di sini namanya peta. Berarti kita cari di sini, kita buat postnya dulu, mungkin seperti ini, oke ya.
Kita buat satu row, kita isi map. Kayak ini, Google Map. Sip. Nah, ini Google Map. Tinggal teman-teman atur besar kecilnya. Ya, teman-teman sesuaikan zoom in, zoom out-nya. Kemudian ini biar nggak terlalu besar, saya taruh segini. Oke. Nah, sudah ya. Nah, teman-teman masuk ke objek. Ini kan lokasi. Ini lokasi nih. Ya kan? Teman-teman gunakan dynamic tag. Setelah dynamic tag, teman-teman ambil masukkan ke ACF filenya. Kemudian klik di sini. Ini klik di sini. Oke. Kayaknya teman-teman bisa masukin nih apanya di sini nih. Kan gitu. Oh, ini nggak tampil. Berarti kita masuk lagi ke ACF-nya. Kita masuk ke profil tadi, profil ya. Kita edit dulu, kayak ada yang salah. Peta kita pakai di sini URL. Berarti kita nggak pakai URL, berarti kita ganti menjadi teks aja. URL kita ganti teks update. Yang di sini juga kita update. Oke. Tapi nanti bisa di customize ya teman-teman ya. Oke, kita masukin di sini ACF-nya. Oh, dia perlu IPK-nya. Kita masuk ke custom file, kita taruh di sini peta. Nah, sudah hilang ya, dia hilang. Oke. Nah, itu caranya begitu. Setelah itu, yang kedua di bawah peta itu ada judul. Nah, ini judul nih. Teman-teman bisa masukkan juga judulnya di sini. Berarti title teman-teman taruh di bawahnya kayak gini. Oke, jadi desainnya bebas ya. Kemudian tag, masuk ke tagnya, kemudian teman-teman dynamic tag ACF filenya teman-teman gunakan sesuai dengan key-nya. Berarti di sini misalnya apa? Deskripsi kah, alamat kah gitu. Tapi kalau memang ini adalah title biasa, teman-teman sudah nggak usah pusing-pusing, tinggal klik dynamic title, tinggal teman-teman pakai post, ini kan, post, teman-teman cari post title, sudah, oke ya, oke, ini post titelnya. Setelah itu, misalnya di bawahnya deskripsi singkat, maka teman-teman bisa ambil, misalnya ini, oke, taruh di tengah dia, biar kelihatan. Kemudian teman-teman bisa dynamic tag, teman-teman ambil lagi ke ACF-nya, kita ambil deskripsi singkat. Kayak gini. Oke, deskripsi singkat. Nah, setelah itu kemudian ada di sini logo, video sama info lainnya. Oke, kita taruh di situ. Logo sama video. Kita buat dua. Kita taruh di sini. Kalau logo berarti dia image, gambar. Kita kasih di sini dynamic tag lagi image. Kita cek di sini kayaknya gambar. Oke, ini ya. Profil dia digambar. Sip. Nah. Oke. Setelah itu kita kasih judul, mungkin judulnya di bawahnya itu logo video. Nah, video gini. Kita setting dikit. Oke, video. Oke, set. Kita masukkan di sini YouTube-nya. Kita cari sini YouTube. Oke, kayak gini. Ini kan URL. Teman-teman tinggal dynamic tag. Teman-teman tarik lagi ke ACF-nya. ACF, teman-teman setting. Kayaknya teman-teman pakai yang video. Enggak ada video. Di sini apa nih? Video. Oke, berarti custom filenya teman-teman pakai URL. ACF URL. Kemudian kayaknya teman-teman bisa pakai yang di profil. Ini ada profil ya. Profil ini punya kita, berarti di sini di video. Oke. Sip. Jadi nanti desainnya teman-teman atur. Kemudian info lainnya ada alamat sama nomor telepon. Nah, ini kita duplikat aja. Kita tulis di bawahnya. Sip, begini. Oke. Alamat misalnya, info lainnya. Nah, ini info lainnya. Oke.
Setelah info lainnya, di bawahnya itu teman-teman bisa pakai icon list. Oke, icon list taruh di sini. Oke, yang satu ini item titelnya teman-teman pilih dulu. Misalnya di sini map, gini, alamat kan? Kita pakai yang kayak map ini. Oke. Kemudian ini teman-teman pakai dynamic tag, masuk lagi ke ACF file-nya, kayaknya teman-teman pakai alamat. Oke. Nah, sudah, tinggal diduplikat nih. Nah, ini nomor telepon. Berarti logonya teman-teman pakai phone. Ini. Oke, ACF-nya teman-teman ganti ke nomor telepon. Yang di sini website, berarti ini ke web. Kemudian logonya teman-teman ganti logo website misalnya kayak gini. Oke, tinggal diatur deh style between-nya seperti apa. Nah, setelah itu kita butuh ini tentang kami. Di sini itu adalah tentang apa namanya, info-info. Maka ini kita buat postnya aja di sini. Ini fitur image, post mana, post info. Nih post kontennya taruh di sebelah sini. Oke, tinggal kasih judul deh. Si judul, duplikat, tempel aja sini. Nah, oke, tentang lembaga. Oke. Nah, sekarang kita update karena dia sudah kita taruh di kategori berita. Nah, kategorinya berita. Oke, maka kita akan bikin postnya. Kita bikin postnya namanya contoh. Contoh 1, ini contoh 1 misalnya, postnya. Kemudian isi ini kan akan kita taruh di sini. Nah, kita copy aja dari sini, masuk ke sini. Oke, udah ya. Jangan lupa kategorinya adalah kategori berita. ACF, sorry. Kategorinya kategori ACF. Petanya teman-teman cari aja di Google. Misalnya ini, teman-teman duplikat. Oke, nah berarti namanya mangrove. Ini ya, contoh nih mangrove. Kita copy di sini. Kemudian kita taruh. Ini kalau peta nggak mau dia. Kalau kayak gini mau. Padahal kita pakai teks ya. Nah, pakai teks. Nggak apa-apa. Ini sebenarnya tinggal dikonekin aja. Targetnya dia blank. Kita harus setup dulu. Kayak gini. Mungkin atasnya kita ganti aja ya. Kita ganti menjadi selain itu biar nggak bikin ulang. Terus alurnya begitu. Kita bisa ganti gambar aja. Nah, gambar aja sini. Gambar. Oke, gambarnya kita buat dynamic. Kita bikin fitur image. Update sudah. Nah, berarti postnya, profil, peta kita nggak isi karena nggak kepake. Deskripsi singkat, kita ambil deskripsi singkatnya ini. Oke, kita copy aja. Taruh deskripsi singkat di sini. Untuk gambar logonya teman-teman tinggal tambahkan. Oke, masuk ya. Video teman-teman masuk ke YouTube, ambil link YouTube-nya. Oke ya, contohnya begitu. Nah, ini teman-teman klik di sini misalnya. Nah, ambil link YouTube-nya. Teman-teman masukkan di video. Kemudian alamatnya teman-teman copy aja. Masukkan juga nomor telepon juga sama. Oke, dimasukkan juga di sini. Nama webnya juga sama. Teman-teman masukkan di situ. Oke. Web kayak gini. Fitur image teman-teman jangan lupa tambahkan fitur image-nya. Kita cari yang bagus. Nah, ini. Oke. Setelah itu kita publish. Kita lihat jadinya kayak gimana. Ini desainnya ya, kayak gini ya desainnya ya. Nanti kita coba lihat hasilnya seperti apa kalau pakai custom file. Ini sudah. Oke, kita coba cek lagi. Ini contoh 1 kita view. Nah, jadi kan? Ini otomatis nih. Tapi jangan lupa kategorinya
itu harus kategori yang teman-teman gunakan pakai Elementor tadi. Nah, jadi kayak gini nih. Tuh, ada video tinggal ini. Bang kok nggak rapi ya? Tinggal teman-teman rapikan di desain seperti sedemikian rupa. Artinya, teman-teman sudah paham ya custom file itu seperti apa. Seharusnya postingan itu kan generate biasa gitu kan. Paling yang tampil cuma contoh satu. Contoh satu itu karena dia apa namanya? Judul. Nah, makanya judulnya kalau mau kita ganti, kita ganti. Cara edit formnya seperti halnya edit form biasa kan. Edit font-font itu seperti edit biasa. Kita ganti ya. Kita quick aja, quick edit, update. Oke, kita jadi tuh. Nah, oke kan, ini logonya, kemudian ini video, ini info, ini jalan raya, nomor telepon, kemudian ini emailnya. Tuh. Oke kan? Nah, ini namanya custom file. Teman-teman bisa bikin apa aja, bisa bikin seperti ini, ya kan? Teman-teman bisa bikin mana tadi? Seperti ini, ya. Kalau misalnya dia lembaga, teman-teman diklik keluar peta lembaganya di mana, kemudian apa aja bisa. Pendaftaran, cara ini. Itu pakai ACF. Ini kalau dirapikan, fontnya diganti, ya kan? Dibikin lebih ganteng gitu. Itu lebih cakep lagi, diperbesar segini. Oke, kita update. Kita lihat ini. Nah, berubah ya kan? Mau ditambahkan apa misalnya ini dikasih shadow, masuk di style, bordernya kita kasih, kita pakai shadow seperti ini, publish, kita update. Nah, ada tuh, keren kan? Ini namanya ACF. Nah, bagaimana desainnya? Terserah teman-teman. Nah, itu tuh ACF teman-teman. ACF custom file. Jadi teman-teman bisa menambahkan kolom-kolom atau konten-konten selain yang default dari website, dari WordPress teman-teman bisa ditambahkan yang lain. Apa saja batasannya Bang? Bebas asalkan masih ada filenya di dalam plugin yang teman-teman pakai itu. Nah, kenapa teman-teman harus paham ini? Kalau teman-teman belajar Jet Engine, maka teman-teman basicnya harus ke sini. Karena Jet Engine juga masalah listing, masalah ini dan sebagainya itu basic awalnya dari alurnya dari sini. Kalau teman-teman paham ini, nanti kita belajar Jet Engine itu lebih cepat. Kalau nggak paham ini repot. Kemarin banyak yang bertanya Bang, bagaimana membuat custom produk biar ada checkout ke Tokopedia, biar ada tambahan kan kalau di produk itu cuma ada view, kategori, setelah itu keterangan produk, harga. Teman-teman bisa tambahkan harga di sini. Misalnya ini kan, misalnya website tadi itu adalah website produk gitu. Teman-teman mau nambahkan harga, bisa. Nanti misalnya di sini teman-teman mau tambahkan harga, gitu ya. Misalnya anggap ini produk, teman-teman tambahkan harga di sini. Habis itu teman-teman juga tambahkan link checkout, bisa. Contohnya gini, saya masuk custom file, saya tambahkan satu dokumen lagi masalah harga, gitu ya. Ya, kita pakai profil, kita edit, kita tambahkan file baru, tulis namanya harga. Udah teks aja, kemudian sudah, setelah itu teman-teman publish. Oke. Kemudian masuk ke template yang teman-teman tadi buat. Misalnya teman-teman tambahkan harga. Teman-teman bisa tambahkan. Oke, ini lembaga. Kita ganti, kita tambahkan misalnya di atas ini. Di atas ini kita tambahkan. Tulis kita tambahkan harga. Gitu ya. Kalau kita kecilkan. Kayak gini. Oke. Kemudian teman-teman misalnya mau pakai apa? Mau pakai button kah, pakai apa? Bebas ya. Misalnya kayak gini. Ini link, kemudian ini teks. Teman-teman tinggal tarik teksnya itu ke ACF. Teman-teman edit dia menjadi harga. Kan gini. Nah, biar ini teman-teman bisa edit, teman-teman gunakan seperti ini. Masih polosan. Cara editnya, tipografinya teman-teman atur. Oke. Besar, sudah. Kemudian font family-nya juga teman-teman atur. Setelah sudah, teman-teman baru tag di tag dynamic ke harga. Oke, teman-teman update. Di dalam website ini
di postnya teman-teman juga tambahin harganya. Tadi kan belum ada. Kita edit. Di sini pasti ada harga nih. Harga misalnya 150.000. Nah, kayak gini. Oke. Kemudian teman-teman update, kita lihat hasilnya di sini. Oh, ada harga 150.000. Nah, ini custom file. Jadi sangat menarik sekali kalau ini membahas masalah custom file. Akan bisa bikin website yang sangat bervariatif gitu ya. Mungkin hanya sebatas ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi manfaat buat teman-teman semua. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tetap semangat dan sampai jumpa di video part selanjutnya. Ini baru basic. Oke?